وأصولهم وفرائهم ثم إلى روحك يا مصر ناجل يسوع وصولهم وفرائهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأعمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالاتنا ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkur wa tadhkir wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa ridha wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha biyadihi wa ilayhi yurja'ul amru kulluh. Ya fatahu ya alim iftah lana fathan qariba. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin al hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Buya Ki Haji Ghazali Musannif, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ilmihi, dan segenap DKM Masjid Nurul Yakin serta bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik oleh Allah, digerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan duduk bersama menghidupkan waktu antara subuh dan isyraq dengan kajian-kajian Islami. Semoga ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang dikaji di tempat ini bermanfaat, membawa keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan manfaat akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan kemuliaan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin al hadirat, bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita. 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang awal mula terjadinya benturan ya dalam perang Uhud ini. Terjadinya perang. Jadi kemarin sudah kita kaji tentang perang tanding atau duel antara orang Islam, umat Islam dengan orang kafir Quraisy yang setelah terjadinya perang tanding baru dah perang sesungguhnya akan berlangsung. Dan peperangan yang kemarin, perang Uhud, terfokus kepada orang-orang yang membawa bendera perang dari kalangan orang kafir Quraisy yang dikomandoi oleh Talha bin Abi Thaha al-Abdari. Ya, sebagaimana dulu kemarin saya singgung bahwasanya bendera perang orang kafir Quraisy itu telah diamanahkan turun-temurun oleh kakek neneknya, kakek buyutnya itu kepada keluarganya Abduddar, Bani Abduddar.
Dari zamannya kakek-kakeknya Nabi Muhammad itu, yaitu Abdul Manaf, punya anak Abduddar, kemudian Hashim, kemudian yang lainnya. Nah itu mereka punya amanah masing-masing. Ada yang diberikan tugas untuk menyambut tamu yang datang dari luar kota Makkah ketika menunaikan haji, menjamu makanan, minuman. Itu kakek buyutnya Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim. Kemudian yang membawa bendera perang ini adalah Abduddar, dan turun sampai terjadinya perang Uhud ini. Dan perang Badar sebelumnya kalah. Nah, tentunya orang-orang keluarga dari Bani Abduddar yang membawa bendera perang ini ya disalahkan, istilahnya disinggung tentang kekalahan yang terjadi dalam perang Badar. Kenapa? Karena orang-orang yang membawa bendera ini akan menjadi incaran. Dan tentunya bendera perang ini menjadi pusat perhatian dalam medan perang itu, menjadi penentu. Kalau seandainya orang-orang yang membawa bendera perang ini bisa bertahan sampai perang berakhir, itu memungkinkan adanya kemenangan. Tapi kalau seandainya di tengah jalannya peperangan bendera jatuh ke tanah, alias orang-orang yang memegangnya sudah terbunuh semua, nggak ada yang berani ngambil, ya, kemungkinan besar pasukan ini akan kalah. Sebagaimana yang kemarin sudah kita baca dalam perang Uhud ini, ada sekitar 10 orang dari keluarga Bani Abduddar yang mempertahankan bendera perangnya orang kafir Quraisy, tewas semuanya karena yang menjadi inceran. Makanya kata Abu Sufyan sebelum terjadinya perang ini, dia mengatakan, kalau seandainya kalian anak keturunannya Abduddar udah nggak sanggup membawa bendera perang ini, serahin kepada kami, biar kami yang mengurusnya dan kami yang akan mempertahankannya kalau memang kalian sudah tidak sanggup lagi untuk memegang tugas ini. Ya, tapi ditepis, mereka akan tetap bertahan dan menjawab, besok kalian akan lihat bagaimana keturunannya Abduddar berperang dalam mempertahankan bendera perang. Dan itu telah kita baca kemarin. Ada sekitar 10 orang dari keturunan Abduddar mati semuanya. Dan belum ada yang mengambil bendera perang itu setelah terbunuhnya budak dari keturunan Abduddar yang bernama Su'ab kemarin itu. Orang yang terakhir mengambil bendera perang itu bernama Su'ab, seorang budak dari keluarganya Abduddar, milik keluarganya Abduddar yang mengambil bendera itu, dan akhirnya tewas dan belum ada yang ngambil sampai peperangan selanjutnya. Nah kemudian setelah bendera mereka tidak ada yang memegang lagi, nggak ada yang berani ngambil lagi, dan selain peperangan itu berpusat kepada bendera perang, dan peperangan yang lain pun bergemuruh di setiap titik. Artinya di setiap titik peperangan itu, lokasi medan perang itu terjadi peperangan yang sangat dahsyat, nggak cuma berfokus kepada bendera perang, enggak. Di setiap titik itu terjadi peperangan, pembunuhan, pembantaian. Kita bisa gambarkan itu ketika kita lihat peperangan, film perang, pertempuran yang menggunakan persenjataan pedang, tombak. Jadi di sebelah sayap kanan terjadi peperangan dahsyat, di tengah, di sebelah kiri juga terjadi peperangan dahsyat antara dua belah pihak. Dan yang perlu kita soroti di sini adalah seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, yang kemarin mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah, diberikan pedang langsung oleh Rasulullah untuk membabat habis musuh. Ya ini langsung dipraktekin, diberikan pedang, dan Rasulullah berpesan, barang siapa yang mau mengambil pedang ini, tunaikan haknya. Maka ditanya oleh Abu Dujanah, wa ma haqquhu ya Rasulullah, apa haknya? Ya. Engkau tundukkan musuh, engkau bantai musuh hingga mereka bertekuk lutut. Ya. Kalau mereka memang sudah menyerah, ya sudah, jangan dibunuh kalau seandainya sudah menyerah. Apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah? Abu Dujanah ini berkeliling, Pak. Jadi tidak ada orang dari kafir Quraisy yang dia temui kecuali dibunuh. Tidak ada yang setanding dengan dia, nggak ada yang bisa ngelawan nih. Abu Dujanah ini berkeliling sampai dia memasuki pertengahan barisan orang-orang kafir Quraisy. Habis tuh diporak-porandain barisan musuh. Sampai ketika sedang berjalan ini, Abu Dujanah melihat salah seorang kafir Quraisy
yang ditugaskan mungkin ya, ditugaskan oleh kelompok mereka untuk menghabisi umat Islam yang sedang kritis. Misalnya ada umat Islam yang kebacok kritis di situ. Nah, selesain. Ya, habisin. Bunuh. Biasanya kan ada yang kritis kan ya, kena kebacok, Pak, nyenderan kritis tuh. Itu suruh dibantai, suruh dihabisin. Nih. Nah, Abu Dujana melihat orang ini. Setiap ada umat Islam yang kritis langsung dibantai. Langsung diselesaikan tuh, dibunuh. Baik itu dengan pedangnya atau dengan pisaunya ditusuk langsung mati umat Islam. Akhirnya dilihat nih oleh Abu Dujana dan didekati oleh Abu Dujana. Dan akhirnya terjadi duel di antara mereka. Dan orang yang ditugasi untuk menghabisi umat Islam yang sedang kritis ini juga bukan orang sembarangan. Istilahnya orang yang memiliki keahlian dalam berperang juga dalam duel. Akhirnya mereka duel berdua dan hampir-hampir saja Abu Dujana kalah. Hingga dia angkat itu tamengnya oleh Abu Dujana, diangkat tameng. Nah, ketika dia lengah dibantai itu. Orang kafir Quraisy yang ditugaskan untuk membunuh umat Islam yang sedang kritis. Namun tidak disebutkan siapa namanya. Dalam kitab ini tidak disebutkan siapa orang kafir Quraisy itu. Nah, kemudian Abu Dujana masih keliling, masih menembus barisan orang kafir Quraisy hingga sampai di tempat perkumpulan para wanita. Jadi para wanita dari kafir Quraisy juga selain memberikan berjaga di belakang untuk ngawasin pasukan yang lari. Nah, dia juga ada yang di barisan tengah, tapi nggak ketahuan kalau itu mereka adalah perempuan karena pakaiannya semuanya menggunakan pakaian perang. Hingga akhirnya Abu Dujana ngelihat nih salah seseorang yang sedang sama bertugas seperti tadi itu, bunuhin umat Islam yang sedang kritis, ditusuk, dibacok, ditusuk, dipenggal oleh siapa? Perempuan ini. Tapi Abu Dujana nggak tahu kalau orang ini adalah perempuan. Diparanin lah. Ketika diparanin, udah diangkat tuh pedang, Pak, dari belakang mau dipenggal. Falamma hamaltu alaihi as-saifa, ketika saya angkat nih pedang saya, tiba-tiba faidan imratun. Dia teriak, Pak tuh. Perempuan melihat mau dipenggal teriak. Ternyata ini perempuan. Ya kira laki-laki, kalau seandainya teriak suara laki-laki tetap ditebas, tapi ketika dia dengar itu suara perempuan, fa akramtu sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sehingga jadi tebas tuh. Kenapa? Karena saya menghormati pedangnya Rasulullah. Karena salah satu hak dari pedang yang diberikan oleh Rasulullah adalah tidak membunuh kaum perempuan, tidak membunuh orang tua, tidak membunuh orang yang sudah menyerah, tidak membunuh anak kecil. Nah, itu termasuk hak-hak dalam peperangan yang harus ditaati, dan tentunya itu menjadi hak pedangnya Rasulullah. Nah, perempuan ini adalah Hindun bin Utbah, seorang perempuan Hindun bin Utbah atau istrinya Abu Sufyan yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya, saudaranya dan pamannya dalam perang Badar. Nah, di sini juga kita akan diceritakan sedikit tentang kehebatan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa qatala Hamzah bin Abdul Muttalib qitalal luyuth al-muhtajah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini berperang layaknya seekor singa yang diganggu. Ya, singa kalau diganggu gimana marahnya? Ngamuk, Pak. Ya, udah pernah ganggu singa? Belum pernah ya? Ya, tapi kita bisa angan-angan dah, kita bisa bayangin bagaimana singa kalau ngamuk. Ya, udah manusia mak ya, nggak ada apa-apanya istilahnya kalau udah lawan singa. Nah, ini digambarkan saking apa ya? Saking hebatnya Sayyidina Hamzah di medan pertempuran itu, sehingga digambarkan kita luyuth al-muhtajah, seperti singa yang diusik ketenangannya. Wah, ngamuk. Habis tuh orang diamuk oleh singa. Faqad indafa'a ila qalbi jaisil musyrikin. Masuk Sayyidina Hamzah ke barisan orang-orang kafir musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Yughamiru magharatan munqati'atan nadhir. Dia bertempur dengan sangat dahsyat
Sampai seolah-olah itu nggak ada yang bisa ngelawan, nggak ada yang bisa menghentikan dia tuh. Saking kuatnya Sayyidina Hamzah. Satupun orang yang nyegat dia itu nggak berhasil, tidak bisa, nggak bisa dilawan. Ini manusia, bukan manusia ini, singa. Bahkan digambarkan seperti unta yang berwarna abu-abu. Mungkin orang dulu itu unta abu-abu itu ada unta yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling dahsyat. Kalau dipakai perjalanan berapa jauh pun itu dia nggak akan lelah, dan unta yang paling mahal tentunya. Ini digambarkan seperti itu. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib berperang layaknya unta yang sedang ngamuk. Unta ngamuk gimana tuh? Kita nyembelih sapi, sapinya ngamuk, udah nggak ada yang berani deketin sapi. Ya, sapi Bali lah tuh, yang tenaganya luar biasa, biar kecil tapi kuat. Nah, ngamuk. Wah, itu udah tukang jagal itu udah pada minggir semua itu, takut. Ini unta ketika dia ngamuk ya, karena makanya waktu ketika Rasulullah di Mekah dulu itu, ketika beliau sedang sujud ingin dihantam palanya dengan batu oleh Abu Jahal, itu Allah turunkan malaikat, perintahkan malaikat nyaru menjadi seekor unta. Nah, itu dulu tuh udah pernah kita baca. Dan Abu Jahal mengatakan, belum pernah seumur hidup saya ngeliat unta yang seserem itu. Seolah-olah saya mau dicaplok, mau dimakan sama unta itu. Saking buasnya itu unta. Nah, ini Sayyidina Hamzah dalam peperangan seperti ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Masuk ke barisan kafir Quraisy, habis itu. Barisannya, pasukannya, jangankan pasukannya, panglima perang yang ada di situ, orang kafir Quraisy habis, dibantai semuanya. Dan digambarkan di sini kama tatayyurul awrab amama riyah al-hauja. Itu pasukan kafir Quraisy, kemudian para kesatrianya itu seperti kertas yang berterbangan ketiup angin puting beliung. Gimana tuh? Kertas ketiup angin, jangankan angin puting beliung, kipas angin kencang aja udah kabur-kaburan ya, apalagi ketiup angin yang besar. Itu seperti itu digambarkan. Jadi kalau kita bayangin itu kayak kalau kita lihat film-film India tuh. Kalau lagi perang satu orang lawan berapa itu pada mental. Ya, mungkin seperti itu. Itu cuma rekayasa, tapi ini beneran. Ya, saking apanya? Saking kuatnya, saking hebatnya ini Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, sebelum masuk Islam itu kan beliau sebagai singa padang pasir. Kerjaannya setiap hari cuma berburu doang. Setiap hari berburu. Orang udah terkenal dengan Sayyidina Hamzah, singa padang pasir sebelum Islam. Tapi ketika Islam dijuluki Asadullah, pedangnya Allah. Saking hebatnya tuh dalam berperang. Namun nanti beliau ini akan tewas akan meninggal syahid seperti syahidnya orang mulia yang meninggal dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dibunuh lewat belakang Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Kalau seandainya musuhnya beradu muka, itu nggak bakalan menang. Makanya orang yang membunuhnya ini dari belakang. Ketika beliau lengah dibunuh. Siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib? Dia bernama Wahsy bin Harb. Inilah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan kita akan diceritakan langsung oleh Wahsy ini. Wahsy berkata, yaqulu qatilu Hamzah Wahsy bin Harb. Wahsy berkata, diceritain ini bagaimana dia membunuh Sayyidina Hamzah, prosesnya bagaimana dan bagaimana perjalanan hidupnya. Wahsy mengatakan, kuntu gulaman li Jubair bin Mut'im. Saya ini dulu adalah budaknya Jubair bin Mut'im di Mekah. Saya seorang budak dari Habasyah, orang berkulit hitam. Wa kana ammuhu Tu'aimah bin Adi. Nah, Jubair ini punya paman bernama Tu'aimah bin Adi. Qad usiba yauma Badrin, yang terbunuh dalam perang Badar. Jadi Jubair punya budak namanya Wahsy. Nah, si Jubair ini punya paman bernama Tu'aimah bin Adi, mati dalam perang Badar. Maka ketika si Jubair ini tahu orang-orang kafir Quraisy akan menyerang umat Islam,
akan menuju Bukit Uhud berperang. Maka dia panggil tuh budaknya, si Wahsy. Wahsy, sini. Innaka in qatalta Hamzah amma Muhammadin bi'ami fa anta atikun. Hamzah, sini. Kamu kalau seandainya bisa membunuh Hamzah, pamannya Muhammad, sebagai tebusan paman saya yang dibunuh dalam perang Badar, maka kamu akan merdeka. Kamu akan saya berikan hadiah kemerdekaan, bebas kamu, anta mu'tik, anta atik, kamu merdeka, bebas dah hidup, silahkan mau kemana aja, silahkan mau pergi kemana aja, silahkan. Budak itu Pak, harapan dulu, budak itu harapan terbesarnya dalam kehidupannya itu adalah kebebasan. Karena budak, ketika dia menjadi budak, dia tidak berharga. Dia berharga buat dirinya sendiri, tapi dia adalah harta bagi pemiliknya. Dia seperti barang, dijual beli, kesana kemari, diperlakukan seenaknya, lebih hina daripada binatang. Mau dicambuk, mau dipukul ketika salah, udah orang nggak ada yang hirauin. Ya budak-budak dia. Kayak kita punya barang nih, kita mau hancurin, mau apa ya, orang nggak ada yang berhak untuk melarang. Itu budak seperti itu. Mau dia dipukulin, mau dia dicambukin, mau dia ditusukin pakai pisau, orang yang lewat yang liatin doang, ya budak dia. Udah kayak barang, lebih hina daripada binatang. Kalau binatang dirawat, dipelihara, onta dikasih makan ya. Kalau budak mah ya lebih hina lagi. Makanya keinginan terbesar mereka itu adalah bebas dari perbudakan. Terlebih budak-budak pada saat itu memang diperlakukan lebih rendah daripada binatang, lebih rendah daripada hewan. Mereka diperlakukan baik ketika dibutuhkan saja, setelah itu ya enggak. Sebagaimana kita dengar cerita Bilal itu, bagaimana penyiksaan yang beliau dapatkan dari majikan-majikan. Nah, ini makanya dia ketika diomongin seperti itu luar biasa, nerima langsung, tidak ada kata mikir-mikir, enggak. Terlebih pada saat itu Wahsy ini belum beriman, masih kafir. Dan perbedaan yang sangat jauh dengan Sayyidina Bilal. Padahal mereka sama-sama orang Habasyah, memiliki kulit hitam. Kemudian sama-sama budak juga. Kampung asalnya juga sama. Tinggalnya juga di Mekah, menjadi budaknya orang Mekah, mendapat penyiksaan yang sama. Tapi Allah bedakan di antara mereka berdua. Ketika Islam datang, dibawa oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mendakwakan agama Islam, memberikan pengajaran di agama Islam bahwasanya tidak ada perbedaan sesama manusia. Manusia itu sama derajatnya di hadapan Allah. Mau dia budak, mau dia majikan, mau dia pedagang, mau dia saudagar, sama di hadapan Allah, derajatnya sama. Maka ketika mendengar ini, Sayyidina Bilal itu langsung tertarik dengan agama Islam. Karena beliau sebagai budak ini pengen juga sama, disamakan, diperlakukan sama, selayaknya manusia. Maka langsung menerima agama Islam. Dan ketika sudah menerima agama Islam, siksaan sepedih apapun dia terima, sedahsyat apapun dia jalani, dan teguh keimanannya. Luar biasa Sayyidina Bilal. Hingga akhirnya Allah berikan kemuliaan pada Bilal, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika puncak siksaan dilakukan oleh majikannya, dia dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, sedangkan Wahsy ini dari awal diajak sama Bilal itu nggak mau. Dia itu nggak percaya dengan agama Islam. Nggak mungkin agama Islam itu bisa menyetarakan derajat manusia antara budak dengan majikan. Nggak mungkin, dia nggak percaya. Terlebih kalau dia masuk Islam, dia nggak mau nanggung resiko disiksa sama majikannya, udah nggak mau, karena udah cukup melelahkan, cukup tersiksa dengan perlakuan majikannya. Terlebih kalau dia masuk Islam, dia nggak mau tuh nanggung resiko itu. Makanya kedudukannya di sisi Allah jauh, sangat jauh antara Bilal dengan Wahsy. Terlebih dia telah membunuh orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah, Wahsy ini bercerita, jadi saya diperintahkan oleh majikan saya untuk membunuh Hamzah sebagai tebusan dari pamannya Jubair yang mati dalam
perang Badar, istilahnya buat balas dendam. Ya. Nah kemudian dia mengatakan, fa kharajtu ma'an nas. Akhirnya ya, saya nggak pakai pikir panjang, saya terima tawaran majikan saya bawa tombak saya keluar bersama manusia, orang-orang yang lain menuju Uhud. Wa kuntu rajulan habasyian, saya adalah lelaki dari Habasyah, orang berkulit hitam. Aqdibu bil harfah qadfal Habasyah, saya ini memiliki keahlian melempar tombak. Jadi keahliannya si Wahsy ini melempar tombak, sebagaimana keahlian melempar tombak ini dimiliki oleh mayoritas penduduk Habasyah. Jadi orang Habasyah itu rata-rata pada saat itu keahliannya adalah melempar tombak. Dan dia mengatakan, qallama akhta'u biha syai'an, hampir enggak pernah saya meleset ketika saya melempar tombak, kesasaran. Saya menyasar apa nih? Kena. Hampir enggak pernah meleset. Itu keahlian orang-orang Habasyah ya, dan tentunya keahlian seperti itu memang sudah dilatih sejak kecil. Maka ketika dewasa sudah menjadi kebiasaan. Nah, kemudian sebelum dia sampai melakukan perjalanan ke Uhud, si Wahsy ini diajak sama majikannya Jubair. Ketemu siapa? Ketemu Hindun. Nah, Hindun ini adalah orang yang sangat dendam dengan Islam, terlebih dengan Muhammad dan Hamzah, karena Hamzah lah yang banyak membunuh keluarganya Hindun dalam perang Badar. Ayahnya, saudaranya, pamannya mati semuanya. Maka dibawa nih si Wahsy ke rumahnya Hindun. Buat apa? Buat dihasut lagi. Buat dihasut supaya udah jangan pikir panjang lagi, bunuh Hamzah. Kalau kamu bisa bunuh Hamzah nih, kata Hindun, nih perhiasan yang ada di tubuh saya akan jadi milik kamu. Kalungnya, anting-antingnya, cincin-cincinnya yang semuanya isinya permata semuanya, ini semuanya milik kamu semuanya. Udah bebas, kemudian jadi orang kaya, perhiasannya banyak. Dan orang Arab ketika janji seperti ini, mereka tepati. Bukan hanya cuma buat bohong-bohongin doang, bukan, enggak. Meskipun sejahat-jahat mereka, kalau udah berjanji, mereka tetap tepati. Makanya nanti setelah berhasil, benar tuh, dibebasin dan diberikan harta semuanya sama Hindun. Nah, hingga akhirnya si Wahsy ini ketika mendengar hadiah dari Hindun ini udah tambah klepek-klepek dari dia, udah ngiler bahasanya, udah nggak pakai pikir panjang. Oke, semangat. Ya. Akhirnya ikut nih si Wahsy menuju ke Uhud, dan terjadilah perang sebagaimana yang telah kita bahas. Ketika terjadi perang, Wahsy langsung, memang targetnya cuma satu, dia tidak berangkat ke Uhud kecuali hanya untuk membunuh satu orang, yaitu Sayyidina Hamzah. Udah, itu aja. Karena kepentingan dia dalam perang Uhud hanya membunuh Hamzah. Maka ketika terjadi perang, dia hanya mencari Hamzah. Di mana ini Hamzah? Di mana ini mangsa saya? Cari, lingak-linguk, karena orang ribuan. Pasukan dari kafir Quraisy saja 3.000, dari umat Islam 700. Cari mana tuh satu orang? Ya, kita kelimpungan nyari 100 orang aja, kita nyari satu orang udah bingung, apalagi 3.000-an. Cari-cari dulu Pak Ahmadiyah. Namun karena Hamzah memang terkenal, dan Hamzah itu punya topi, ya, dari jauh ini udah kelihatan. Dia itu punya topi. Topi itu ditancepin bulu burung onta. Ya, topi ini, topinya Hamzah. Kemudian di atas topinya ditancepin bulu onta, burung onta. Itu menunjukkan kehebatan. Enggak semua orang punya bulu burung onta. Ini hasil buruan sendiri. Bulunya dicabut kemudian dipakai, dan itu menjadi kebiasaan Sayyidina Hamzah. Ciri khasnya tuh dikenal. Jadi meskipun dari jauh udah kelihatan, ada bulu onta, bulu burung onta dari jauh udah kelihatan. Nah, dideketin sama si Wahsy, diperhatiin Hamzah. Karena dia nggak berani berhadapan langsung, mati dia ditebas sama Hamzah, kalah. Falamma iltaqan nas kharajtu anduru
Hamzata wa tabsiruhu. Saya perhatiin nih Hamzah. Saya awasin terus. Hatta ra'aituhu fi ardin nas mislal jamalil awraq. Nah, ini. Sampai saya lihat tuh Hamzah. Luar biasa dia berperang seperti onta yang berwarna abu-abu. Hebat sekali. Ini ngomong ini si Wahsy. Al-jamalul awraq, seperti onta yang berwarna abu-abu yang luar biasa. Dahsyat sekali peperangannya. Nggak ada orang di hadapannya kecuali terbunuh. Tidak ada orang yang dilewati kecuali mati semuanya. Dilewati oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalah semuanya. Yahdumun nas haddan ma yaqumu lahu syai'un. Dia hancurkan barisan musuh dan seolah-olah tidak ada satupun orang yang mampu mencegat Hamzah. Berhentiin Hamzah itu dari jalannya itu nggak ada yang mampu. Terus dia jalan ke depan. Hebat sekali. Nah, kemudian Wahsy mengatakan, fa wallahi, demi Allah, la atahayya'u lahu wa uriduhu. Dia udah siap-siap nih Hamzah. Dari jauh itu, seukuran tombak mengenai Hamzah, dia udah siap-siap. Siapnya, tombaknya udah disiapin, kuda-kudanya udah siap, sekiranya ini pas ngena. Yang dia mengatakan, gak pernah saya gagal dalam melempar tombak. Fa astatiru minhu bisyajaratin. Saya bersembunyi di samping pohon. Au hajarin, atau di samping batu ada pohon, saya sembunyi di samping pohon supaya nggak kelihatan. Kemudian Hamzah jalan lagi, saya bersembunyi lagi di samping batu supaya Hamzah tidak melihat saya. Terus diikuti itu Sayyidina Hamzah. Hingga akhirnya ketika udah siap nih tombak mau dilempar, liyadnu minni, tiba-tiba datang orang nyerang Hamzah yang bernama Siba bin Abdul Uzza. Sayyidina Hamzah mau dilempar tombak, tiba-tiba dihadang oleh seorang Quraisy yang bernama Siba bin Abdul Uzza. Dihadap, mau perang nih, mau duel. Maka Hamzah ketika melihat Siba mengatakan, qala lahu halumma ilayya. Sini maju. Kalau mau nantangin, ya ibna muqatta'atil budur, wahai anak perempuan yang ibunya tukang sunat. Jadi si Siba ini ibunya tukang sunat perempuan. Ya. Diomongin kayak gitu. Nanti kan anaknya si Pulan kan, Pulana kan, yang tukang sunat, sini. Nah, panggil sama si Hamzah. Buat ngapain? Buat duel. Qala fadarabahu darbatan ka'annama akhta ra'sahu. Duel sebentar. Hingga akhirnya kalah tuh si Siba, ditebas oleh Sayyidina Hamzah, mati. Nah, pada saat inilah ketika posisi Sayyidina Hamzah sedang menebasi Siba itu, si Wahsy dari belakang itu posisinya sudah pas. Jadi dari belakang posisinya, bukan ke samping, belakang. Dilemparlah itu tombak oleh si Hamzah, oleh si Wahsy. Idzan raditu minha, ketika dia sudah yakin, dafa'tuha ilaihi, diceritakan oleh Wahsy, saya lempar itu tombak, fawaqa'at fi thunniyatihi, maka terkena nih di bawah perutnya, bagian belakang. Perut tapi bagian belakang kena. Saking kencengnya itu tombak, kharajat min baina rijlaihi, tembus ke selangkangan. Nah, dari belakang perut tembus ke selangkangan. Luar biasa, saking kencengnya tuh tombak yang dilemparkan. Masya Allah, gimana rasanya? Tusuk mari, dan tombak kan gede, bukan panah, tombak tembus ke selangkangan. Maka ketika Sayyidina Hamzah berasa ditombak itu, dia langsung berbalik nyari orangnya. Kelihatan kan si Wahsy belum ke mana-mana, dia diparanin itu si Wahsy. Wa dhahaba liyanu, datang tuh diparanin, akan tapi belum sampai ke Wahsy, faghuliba, Sayyidina Hamzah jatuh, udah gak kuat, udah tombak. Faghuliba, terjatuh Sayyidina Hamzah, sudah tidak kuat dan terkapar. Udah situ Sayyidina Hamzah, dan dibiarkan, wa taraktu iyaha, dibiarin tuh sama Sayyidina Wahsy, dibiarin bersama tombaknya itu. Nah, gak lama setelah dipastikan Hamzah ini meninggal,
dicabut itu tombak, set, dia balik, udah pulang. Kembali itu si Wahsy. Tsumma ataituhu fa akhadtu harabati tsumma raja'tu ilal askar. Dia kembali ke kemah, duduk situ. Kenapa? Karena memang tujuannya hanya satu, membunuh Hamzah. Dia nggak ada kebutuhan lagi, keinginan untuk berperang, untuk membunuh orang Islam yang lain, apalagi Nabi Muhammad nggak ada. Karena memang targetnya hanya satu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Walam yakun li bighairi hajatun. Saya tidak punya hajat dengan yang lainnya. Ya, duduk. Ya, orang punya prinsip ini. Yang tujuannya satu, ya udah satu. Selesai, pulang. Li'atiqa. Dan tujuan saya hanya satu, membunuh Hamzah supaya bisa dimerdekakan doang, udah. Jadi sebenarnya sesuatu yang wajar mungkin bagi kalangan budak itu, ya sangat wajar. Orang ketika jadi budak pengen merdeka, dia lakukan apapun supaya bisa merdeka. Mungkin bisa dikatakan wajar, meskipun apa yang dilakukan ya luar biasa, sangat menyakitkan hati Rasulullah. Bahkan nanti itu ketika Wahsy masuk Islam, dia ini masuk Islamnya nanti di tahun ke-8 setelah terjadinya Fathu Mekah. Ketika terjadi Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, Wahsy ini kabur dari Mekah. Kenapa? Karena takut, ini orang diburu. Dia balik, dia pergi ke Taif. Nah, di Taif ini nanti ketika Taif diserang, karena Taif itu juga nanti akan dikuasai umat Islam. Nah, Taif itu nanti dia kembali. Ketika Taif diserang, dia balik ke Mekah, menyerahkan diri kepada Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Itu di tahun ke-8. Maka ketika si Wahsy masuk Islam, Rasulullah itu sedang di masjid, sedang sholat, berzikir. Wahsy tiba-tiba datang, menghadap, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mendengar suara ini suara nggak asing. Tengok, apakah engkau Wahsy? Iya, saya Wahsy ya Rasulullah. Langsung tanya, ceritakan bagaimana cara engkau membunuh Hamzah. Rasulullah pengen tahu, karena memang makanya cerita ini langsung dari Wahsy, karena memang gak ada yang tahu kejadiannya. Maka diceritain itu sebagaimana yang tadi kita baca, bagaimana cara dia membunuh. Maka ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah emosi, marah. Celakalah engkau wahai Wahsy, pergi dari sini. Jangan sekali-kali tunjukkan wajahmu di hadapan saya. Ini. Meskipun sudah masuk Islam, tapi Rasulullah nggak kuat. Kenapa? Karena setiap melihat Wahsy, dia teringat jasad pamannya yang habis diobrak-abrik. Kan nanti Sayyidina Hamzah ini setelah dibunuh oleh Wahsy, Hindun datang, mengobrak-abrik tuh. Jantungnya dikeluarin, telinganya diputusin, hidungnya diputusin. Semuanya dimutilasi itu. Saking apa? Saking dendamnya itu si Hindun kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Teringat lagi, Pak. Nah, kita gimana ngeliat keluarga digituin kan? Orang yang berjuang luar biasa dari awal Islam. Dengan Rasulullah, mendampingi Rasulullah senantiasa, meskipun umurnya sama nih. Sayyidina Hamzah itu kan pamannya Rasulullah, tapi seusia. Kenapa? Karena ketika Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, menikah dengan Siti Aminah, di situ juga bareng Abdul Muttalib menikah lagi dengan perempuan, yang nanti dari perempuan itu lahirlah Sayyidina Hamzah. Jadi bareng lahirnya, hampir bareng. Jadi seumuran antara Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka akhirnya kembalilah si Wahsy ini, diceritakan falamma qadamtu Makkah utiktu. Ketika saya sampai di Mekah, aku dimerdekakan oleh majikan saya. Benar. Dan nanti dia diberikan harta oleh si Hindun bin Abdul Muttalib. Nah itu. Inilah kisah dari terbunuhnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah dalam perang Uhud. Yang mana pembunuhannya itu senyap, tidak seperti kesatria pembunuhannya. Cara matinya tidak seperti kesatria yang berhadap-hadapan dengan musuh, tapi dibunuh dari belakang secara senyap. Matinya orang mulia, nggak ada yang tahu. Ya, mati orang mulia nggak ada yang tahu.
as-saytaratu 'alal mauqif wallahu taala alam bissawab. Nah, besok kita akan dijelaskan sedikit tentang penguasaan umat Islam terhadap medan perang. Jadi medan perang itu di ronde pertama ini full dikuasai oleh umat Islam yang jumlahnya hanya 700 orang. Luar biasa. Apa rahasianya? Apa rahasianya jumlah 700 orang tapi bisa menguasai medan yang musuhnya itu sekitar 3.000 orang. Ya, luar biasa. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilati ya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akira bi rabba minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamu